إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita Islam dan iman, yang menjadikan kita sampai hari ini sebagai hambanya, yang menjalani hari-hari kita dengan memulai hidup ini dengan ibadah, menjalani hidup ini untuk ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di atas jalan ibadah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam suasana yang dari subuh matahari nggak terbit, ya, masya Allah, turun hujan terus, dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin besar rahmat itu kalau kita di majelis ilmu seperti ini memurajaah bacaan Al-Quran, kemudian juga mengkaji ilmu agama, menambah ilmu agama, yang ini akan semakin menambah keberkahan di atas keberkahan. Semoga kita di antara hamba-hambanya yang terus mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur. Karena tidak akan mungkin baik hidup kita tanpa dua hal ini. Tidak akan benar hidup seorang muslim tanpa sabar dan syukur. Iman itu dua belahan, ya, seperti satu bagian yang kalau dibelah jadi dua bagian. Bagian iman itu separuhnya adalah sabar, separuhnya adalah syukur. Ya, sabar dan syukur. Maka orang yang dia ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, jangan sampai dia melupakan dua hal besar ini, sabar dan syukur di dalam hidupnya. Dan di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mungkin sampai kepada Allah kecuali dengan sabar dan syukur. Inilah sarana yang dipakai oleh para kekasih-kekasih Allah, dari para nabi, para wali, yang mereka ini menempuh perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan syukur. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali kita akan membahas tentang sabar, bahwa sabar ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan imbalan untuk mereka dengan tanpa batas. Sampai Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhi pahala orang-orang sabar itu tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Ya, Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhinya pahala bagi orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Nah, dari sini juga menyampaikan pesan ke kita, sesuatu yang pahalanya tanpa batas, harusnya amalnya itu pakai batas atau tidak? Harusnya tidak pakai batas. Kalau ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya, betul ya? Orang sering mengatakan seperti itu. Pahalanya sabar tanpa batas. Maka harusnya orang yang bersabar pun harus tanpa batas. Kalau sabar ada batasnya, namanya nggak sabar. Ya, sabarnya udah habis. Ya, namanya nggak sabar. Karena sabar itu maka tanpa batas. Kita melihat bagaimana Allah menguji Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari kecil, ya, sampai terus demikian. Kalau misalnya ini sering menjadi renungan bagi para ulama, kalau misalnya orang biasa diuji kayak Nabi Yusuf, mungkin dirawat di rumah sakit jiwa, ya, dari kecil dijauhkan dari orang tua, yang musuh gak tanggung-tanggung saudaranya, ya,
terus kemudian besar, terus kemudian dijual jadi budak, terus kemudian besar sedikit sudah jadi pelayan di sebuah rumah pembesar Mesir, digoda sampai konsekuensinya dia harus masuk penjara karena tidak mau mengikuti godaan itu. Kalau misalnya kita di posisi Nabi Yusuf, ya Allah, salah apa saya ini? Ya, salah apa? Kurang apa saya ini? Ya, kok terus menderita hidup saya? Masuk penjara, menderita. Kalau penjara zaman sekarang beda dengan penjara zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang penjara dikasih makan, diperhatikan hak-haknya penjahat ini dikasih hak. Ya, diberi hak asasi manusia yang luar biasa. Tapi subhanallah, di penjara zaman dahulu tidak luput dari mungkin disiksa, disuruh kerja yang berat dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dengan kesabarannya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dan Allah tunjukkan kisahnya dengan sangat luar biasa di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa di antara kemuliaannya orang yang sabar, bahwa Allah selalu bersama orang yang sabar. Ya, Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surat Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jika Allah bersama orang yang sabar, ini sudah sesuatu yang luar biasa. Kita dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sabar. Dia mendapatkan ketentraman, kebahagiaan hidup dunianya dan pasti akhiratnya, karena Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan biasanya sebagian orang kalau lagi kesel selalu ini, innallaha ma'as sabirin. Ya, nah, ingat Ibu Ana rahimahullah begitu. Ya, kalau lagi kesel sama anaknya, Ibu Ana mesti baca ini, innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini hebatnya orang-orang yang saleh atau salehah ini, bahwa keselnya pun ingat ayat Quran dan membaca ayat Al-Quran. Ini pentingnya bagi kita mempersenjatai hidup ini dengan yang seperti ini. Ya, kadang kesal dengan suami, baca innallaha ma'as sabirin gitu ya. Ya, supaya tidak terlalu kesal kepada suami, tidak terlalu kesal terhadap anak. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya, subhanallah. Tidak cukup seperti itu. Bahkan seseorang itu dimuliakan di dalam agama, menjadi orang yang mulia. Jadi kita tahu bahwa Islam ini tidak semua orang Islam itu satu level. Ada yang bertingkat, ada orang-orang hebat, orang-orang yang mulia. Kemuliaan di dalam Islam diraih dengan kesabaran. Kemuliaan di dalam Islam diraih dengan kesabaran. Semakin tinggi tingkat kesabarannya dan keyakinannya kepada Allah, semakin tinggi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 24. As-Sajdah. Ya, surat As-Sajdah. As-Sajdah 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Karena apa? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini mengajarkan kepada kita, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bis sabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, kepemimpinan di dalam agama itu diraih. Maksudnya seseorang itu pemimpin di dalam agama, bukan berarti pemimpin itu dia menjabat jadi khalifah, jadi presiden, jadi ini. Kita tahu bahwa seperti Imam Syafi'i itu pemimpin, ya kan? Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para imam-imamnya kaum muslimin, mereka itu pemimpin. Dan
Mereka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin, imam-imam. Ya, orang-orang yang dipanuti, yang diikuti, yang dicontoh, yang ditiru. Bukan cuman ketika mereka hidup, bahkan setelah mereka lama meninggal dunia. Imam Bukhari, Imam Muslim, banyak lagi imam-imamnya kaum muslimin, kami jadikan mereka sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Mereka menjadi imam karena yahduna bi amrina, mengajar kepada umat manusia dengan menjalankan perintah Allah, mengajarkan umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sabar. Maka sabar ini, ya nanti kita akan membahas bahwa sabar itu sabar dalam apa mereka ini. Ya, bagaimana mereka sabarnya? Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, dan yakin itu puncaknya ilmu. Ini menunjukkan bahwa keilmuan orang-orang yang dijadikan imam oleh Allah adalah di puncak keyakinan yang begitu mengakar di dalam hati mereka, maka mereka menjadi imam-imam, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah orang yang sabar itu pasti lebih baik keadaannya. Bahkan sampai bersumpah Allah menyebutkan di surat An-Nahl ayat 126. An-Nahl ayat 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin." Dan jika kalian bersabar, sungguh itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin, dan jika kalian bersabar sungguh itu adalah baik bagi orang-orang yang sabar. Allah bersumpah menunjukkan bahwa sabar itu pasti baik. Kadang orang mengira bahwa sabar itu lemah. Masa sabar terus? Sampai kapan sabar? Mengira bahwa sabar itu lemah. Padahal Allah menyebutkan lahuwa khairun lis-sabirin, sungguh itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bahkan ketika musuh-musuh Islam, ya kita tahu bahwa musuh-musuh Islam itu selalu membuat makar dan tipu daya, selalu punya rencana. Dan sebagian kaum muslimin sikapnya adalah terus mencari tahu makar-makar mereka, memahami, terus demikian sibuk untuk ngapain lagi ya Yahudi ya, ngapain lagi Nasrani ya, ngapain lagi begini dan begitu. Sibuk dengan itu sampai dia lupa untuk memupuk iman di dalam diri mereka. Namun jika seorang muslim atau masyarakat Islam ini mau sabar dan bertakwa, sekuat apapun makarnya orang kafir tidak akan berpengaruh bagi mereka. Kuncinya malah sabar menghadapi mereka. Kuncinya malah sabar. Di surat Ali Imran ayat 120. Dari surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Dan jika kalian bersabar dan bertakwa, maka itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun makar dan tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat Ali Imran ayat 120. Di sini Allah sampaikan bahwa makarnya orang kafir ini terus menyerang kaum muslimin. Dan mereka bisa masuk makarnya kepada umat Islam adalah ketika umat Islamnya lemah. Lemahnya kapan? Ketika enggak sabar. Ketika tidak bertakwa kepada Allah. Karena di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyarakatnya adalah orang-orang yang sabar dan bertakwa, maka kuatnya sabar dan takwa mereka bisa mengalahkan kuatnya makarnya orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW di kota Madinah, itu banyak intelijennya orang-orang kafir ada di sekitar kaum muslimin di kota Madinah. Ya buktinya ketika Ka'ab bin Malik di boikot oleh Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya gara-gara tidak ikut perang Tabuk, ya itu ada seorang petani dari Ghassan itu yang membawakan surat dari Raja Ghassan dari negeri Syam, petani dari negeri Syam. Raja Ghassan ini raja Kristen, ya dia membawa surat kepada Ka'ab bin Malik dan mengatakan bahwa kami tahu sikapnya temanmu kepadamu.
bahwa kamu didiamkan, kamu tidak diajak omong, kamu dikucilkan, dan kamu tidak layak dibeginikan. Ayo sudah gabung saja ke kami akan memuliakanmu. Bayangkan makarnya orang kafir dan intelijennya sudah ada di kota Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi karena para sahabat di zaman itu adalah orang-orang yang sabar dan bertakwa kepada Allah, gak ngaruh. Mereka baca, Ka'ab bin Malik baca surat ini, langsung dia mengatakan ini musibah tambahan. Langsung dibakar suratnya, gak dipikirin sama dia, langsung dibakar. Karena sabar dan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah mengaitkan kesuksesan dan keberuntungan itu di dalam kesabaran. Di surat Ali Imran ayat 200. Ini akhir surat Ali Imran. Akhir surat Ali Imran. Apa pesan Allah di akhir surat Ali Imran ini? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, isbiru. Wasabiru, kata sabara di sini menunjukkan kamu harus melatih dirimu sekuat mungkin untuk jadi orang yang sabar. Lawan ketidaksabaran yang ada di dirimu dengan sabar. Kalau hatimu ngajak nggak sabar, lawan dengan sabar. Sabiru, lawan hawa nafsumu sendiri dengan kesabaran. Warabitu, dan waspadalah kamu terhadap musuh. Rabitu ini adalah siap untuk berjihad, siap untuk melawan lawan-lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kunci kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan itu pada orang yang sabar. Bahkan tidak cukup sampai di sana, Allah menunjukkan cintanya kepada orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Di surat Ali Imran ayat 146. Ya, surat Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau misalnya tidak ada motivasi, artinya gini, kalau misalnya tidak ada keuntungan bagi orang yang sabar kecuali satu, yaitu Allah mencintainya, ini sudah menjadi alasan besar bagi kita untuk jadi orang yang sabar, untuk jadi modal besar bagi seseorang untuk menjadi orang yang sabar. Karena Allah mencintai orang yang sabar. Siapa yang tidak ingin dicintai Allah? Semua berharap dicintai Allah, tapi sayangnya semua tidak membayar harganya, yaitu kesabaran. Kadang karena ketidaksabaran inilah, ya, dan di antara bahayanya media sosial sekarang ini menghilangkan kesabaran. Kenapa? Karena banyak cerita orang diupload di media sosial. Oh, ada seorang istri atau seorang mantu yang gak sabar dengan mertuanya, gugat cerai. Istri gak sabar suaminya, gugat cerai. Dan di media sosial kan berita, jadi film, jadi cerita, jadi segala. Akhirnya apa? Menginspirasi orang lain untuk jadi gak sabar. Oh, ternyata bisa juga ya gak sabar. Padahal aslinya dia bisa sabar, tapi karena dirusak oleh media sosial, jadi gak sabar. Maka banyak kerusakan di media sosial karena itu. Kita melihat, kita mendengar cerita orang-orang dulu, bagaimana sejumlah istri-istri salehah yang bisa sabar dengan suami-suaminya yang kurang di dalam memberi nafkah misalnya. Bukan karena bakhil, tapi karena keadaan. Sehingga makan seadanya, hidup seadanya. Mereka bisa sabar. Cerita orang-orang tua kita seperti itu. Tapi sekarang mendapatkan yang seperti ini, gak sabar, langsung mau ganti suami, ya, menggugat cerai. Ada gitu, banyak ceritanya, banyak yang seperti ini. Anak kalau membaca cerita atau laporan berita tentang statistik perceraian itu, rata-rata 90% lebih masalah ekonomi, ya.
masalah kurang nafkah. Emang kalau sudah menggugat cerai dia bakal dapat suami yang lebih kaya raya? Ada jaminan begitu? Kalau misalnya dia melihat dengan segala kekurangan yang dia hadapi tapi dia memiliki seorang suami yang baik, terima, sabar dulu. Dan ketika kesabaran itu dijalani bersama, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah masa sulit itu kemudahan. Tapi bagi yang sabar, orang-orang yang tidak sabar maka dia akan menderita dengan ketidaksabarannya. Begitu seringnya anak mendapatkan konsultasi dari orang-orang, dari pasangan-pasangan yang istrinya tidak sabar karena keadaan ekonomi suaminya. Subhanallah, setelah pisah Allah membalik nasib suaminya jauh lebih baik. Tapi bukan beristrikan dia, istri yang baru. Ya, sudah pisah dengan dia, dapat istri yang lain, dan Allah memberikan nasib yang jauh lebih baik dengan itu. Ya, dan yang lama masih meratapi nasib. Ya, masih meratapi nasib. Karena orang laki bakal mikir, kenapa cerai? Ya karena nggak kuat sama suaminya yang miskin. Ya, orang laki lain mikir nih, waduh, kalau anak jadi suaminya bakal dibegitukan nantinya. Ya, udah biarlah dia dengan kesendiriannya yang seperti itu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dengan 3 keuntungan. Ya, dengan 3 keberuntungan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, dan beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Ini saja, berhenti sampai di sini saja, itu sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah ketika menyampaikan beri kabar gembira bagi orang yang sabar, artinya kita disuruh untuk memberikan selamat. Selamat ya, selamat. Walaupun kita nggak tahu selamat karena apa. Ya, karena apa? Semua kebaikan itu akan Allah berikan bagi orang yang sabar. Ketika seseorang itu milih untuk jadi orang yang sabar, maka sudah selamat saja, beruntung dia. Sabar ya. Wa basyiris sabirin, dan atas kesabaranmu selamat kamu. Semoga kamu akan mendapatkan banyak kebaikan. Allah menyebutkan, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Orang-orang itu akan mendapatkan sholawat dari Tuhannya. Allah, ini bonus yang pertama. Allah bersolawat bagi orang yang sabar. Apa artinya sholawat Allah bagi orang yang sabar ini? Maksudnya Allah bersolawat bagi orang yang sabar itu maksudnya apa? Allah memuji orang sabar itu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ini yang pertama. Yang pertama saja sudah jauh lebih dahsyat daripada dunia dan semua isinya. Dipuji oleh Allah di depan para malaikatnya. Wahai para malaikatku, si fulan, aku mengujinya dan dia sabar. Maka para malaikat akan kagum dengan orang itu. Karena pujian Allah menunjukkan Allah cinta, Allah ridha, dan mereka pun akan cinta dan ridha. Ketika mereka cinta, ketika Allah cinta dan ridha dan para malaikat cinta dan ridha, maka artinya menunjukkan bahwa semua yang di langit cinta kepada orang itu. Ini yang pertama saja jauh lebih baik daripada penderitaan yang diujikan oleh Allah kepada hamba itu. Allah menyampaikan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, bagi mereka salawat dari Tuhan mereka. Allah bersalawat bagi orang yang sabar. Wa rahmah, Allah memberikan rahmat kepadanya, diberikan rahmat oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang itu dijadikan orang yang selalu mendapatkan hidayah. Ana artikan orang yang selalu mendapatkan hidayah karena Allah menyebutkan dengan isim fa'il. Ya,
Isim fa'il itu dalam ilmu bahasa Arab menunjukkan tanpa melihat kondisi waktu. Artinya kemarin, sekarang, nanti selalu dikasih hidayah oleh Allah. Itu kalau dalam bahasa Arab menggunakan isim fa'il. Kalau kata fi'il, kata kerja, itu ada madhi, ada mudhari'. Ya kan? Ada kata lampau, ada kata sekarang atau nanti. Itu kalau kata fi'il. Kalau menggunakan kata kerja. Tapi Allah menyebutkan di sini wa ulaika humul muhtadun dengan isim fa'il. Mereka orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah. Allah tidak lagi melihat kapan dia. Kalau dia sabar terus, maka selama itu dia akan dijaga oleh Allah di atas hidayah Allah. Allahu Akbar. Allah bersalawat kepadanya. Salawat ini saja jauh lebih baik daripada penderitaan yang diambil dari dia. Ya, kalau misalnya dia diuji apapun di dunia ini, diambil harta atau keluarga atau yang lainnya, kalau dia sabar, sabarnya itu Allah bersalawat untuk dia. Salawat dari Allah lebih baik daripada susahnya dia ini. Ya, misalnya kalau seorang hamba disuruh milih, hei kamu ini Allah bersalawat kepadamu karena musibahmu. Sekarang saya mau bertanya ke kamu, mau milih mana? Musibahmu dibatalkan oleh Allah, nggak jadi diambil apa yang Allah ambil, atau Allah nggak jadi memberikan salawat untukmu? Paham pertanyaan anak ini ya? Mau milih mana? Kalau orang yang ngerti, kalau misalnya dia disuruh balik, artinya sudah ke surga dulu, ya, ditunjukkan oleh Allah bonus-bonus yang Allah berikan bagi orang-orang yang sabar. Bagaimana dampak sholawatnya Allah kepada dia, rahmat yang Allah berikan kepadanya, dan bagaimana dia dijadikan sebagai orang yang selalu mendapatkan hidayah. Dampaknya di surga. Sampai kata Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, andai kata orang-orang yang sehat walafiat ini tahu seberapa besar nikmat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang susah di dunia, dan dia sabar, Allah berikan pahala yang besar di surga. Andai kata mereka tahu begitu besarnya nikmat yang Allah berikan bagi orang-orang yang sabar ketika hidup di dunia dengan kesusahan yang dialaminya, maka orang-orang yang hidupnya sehat, senang, bahagia, kaya, mereka bakal minta kepada Allah untuk balik ke dunia dan diuji dengan kulitnya digunting-gunting. Ya, minta kepada Allah, ya Allah balikkan lagi saya ke dunia, biar saya sesusah apapun gunting-gunting kulit saya, ya Allah saya mau, asal dapat pahala yang seperti orang-orang yang sabar itu. Ini karena kita nggak tahu, membuat seseorang itu tidak mau bersabar. Padahal di dunia ini sabar itu sudah ngasih kebaikan. Kenapa sabar itu mengasih kebaikan? Setidaknya dengan sabar dia menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang damai hatinya, menjadi orang yang lebih baik. Kita melihat ada orang yang satu diuji oleh Allah, yang satu teriak-teriak, jedotin kepalanya ke tembok, robek-robek baju. Yang satu lagi dengan cool, dengan tenang, dengan mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sama-sama diuji, tapi yang satu dicela oleh orang, yang satu dipuji. Yang satu, gimana bisa begitu, ini orang kok bisa nggak sabar? Ya, yang satu orang, masya Allah nih orang sabar dia. Itu saja sudah kebaikan. Dia damai, orang respect kepada dia. Ya, ini sudah suatu hal yang luar biasa. Dan yang ketiga, sakitnya penderitaan itu akan terus berkurang. Kalau dia sabar, akan terus berkurang, bukan terus nambah. Setiap kita yang, apalagi yang sudah senior-senior nih ya, udah lama mengalami ujian ditinggal wafat oleh orang tuanya, entah ayah atau ibunya atau kedua-duanya. Sakitnya ditinggal mati orang tua ini luar biasa. Tapi sakit itu nggak terus nempel di hati kita. Di hari kita dapat kabar itu dibandingkan dengan sekarang beda jauh. Benar ya? Jauh banget kalau kita ingat di masa itu. Ya, ketika kita ditinggal wafat kedua orang tua kita, itu luar biasa sakitnya. Tapi dengan kesabaran yang Allah anugerahkan, intensitas sakit itu terus berkurang. Ini rahmat Allah.
Ini rahmat yang Allah berikan. Dan tidak ada masalah di dunia yang bisa selesai tanpa sabar. Ya, maka Ana pernah menyampaikan ketika di dalam salah satu seminar dengan para coaches bisnis itu ya. Ana ditanya tentang konteks ini, Ana sampaikan, kalau antum bisa menyelesaikan masalah antum tanpa sabar, maka jangan sabar. Kalau masalah bisa selesai nggak pakai sabar, jangan sabar. Tapi apa ada masalah bisa selesai tanpa sabar? Nggak ada. Yang ada masalahnya tambah ruwet kalau nggak pakai sabar. Ya, tapi dengan kesabaran maka masalah itu akan semakin berkurang dan kemudian Allah akan berikan solusi yang luar biasa. Juga sukses masuk surga dan selamat dari api neraka itu juga karena sabar. Di surat Al-Mu'minun ayat 111. Al-Mu'minun ayat 111. Ya, 111. Allah berfirman, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun." Ya, sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Bima sabaru annahum humul faizun, bahwa mereka lah orang-orang yang bahagia, yang sukses, pemenang, mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sejumlah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang menyampaikan kepada kita keberuntungannya orang-orang yang sabar. Dan karena hebatnya, ya kita tahu ya pembahasan kita ini sabar dan syukur. Karena hebatnya sabar dan syukur, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar dan syukur ini beriringan di dalam Al-Qur'an dalam 4 ayat. Ada 4 ayat di dalam Al-Qur'an Allah selalu sertakan syukur dan sabar. Yaitu pertama di surat Asy-Syura ayat 33. Asy-Syura ayat 33. Setelah itu surat Saba ayat 19. Surat Saba ayat 19. Bismillah. Yang kedua surat Saba ayat 19. Yang ketiga surat Luqman ayat 31. Kemudian yang keempat surat Ibrahim ayat 5. Surat Ibrahim ayat 5. 4 ayat ini semuanya oleh Allah diakhiri dengan firman-Nya, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur." 4 ayat ini akhirnya sama semuanya. Diulang oleh Allah 4 kali di Quran. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dan sesungguhnya di dalam hal tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang-orang yang sabar dan bersyukur. Kita lihat salah satunya misalnya di surat Ibrahim ayat 5. Allah berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Dan sungguh kami telah mengutus Musa
dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan, dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Ini Allah gandengkan antara sabar dan syukur. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, Allah menyampaikan bahwa Allah mengutus Musa dengan ayat-ayatnya yang besar, yang agung, yang membuktikan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah juga perintahkan kepada seluruh nabi dan rasul, yaitu an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur, yaitu keluarkanlah umatmu dari kegelapan-kegelapan kebodohan, kekufuran, kesyirikan dan cabang-cabangnya menuju cahaya ilmu, iman dan konsekuensinya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Maksudnya apa? Ingatkan mereka tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ingatkan bahwa Allah telah berbuat baik kepada mereka. Dan ingatkan bagaimana nasibnya orang-orang yang mendustakan Allah. Bagaimana nasibnya mereka. Bagaimana akibat buruk bagi orang-orang yang kafir. Supaya mereka syukur terhadap nikmat Allah, dan supaya mereka hati-hati terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalik, sesungguhnya di dalam memahami hari-harinya Allah ini, karena hari yang dijalani oleh manusia ini punyanya siapa? Allah. Nasibnya manusia ini semuanya terekam di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Selama apapun orang yang kufur, dia boleh sombong di saat kekufurannya, tapi kufur itu nggak bakal lama-lama. Kita ingat misalnya zamannya Fir'aun. Fir'aun ini sudah zalim sejak sebelum Nabi Musa lahir. Ingat ya, sebelum Nabi Musa lahir, dia sudah menetapkan bayi laki lahir bunuh, bayi perempuan jadi budak. Ini sudah zalimnya puluhan tahun. Tapi bagi Allah nggak lama itu. Sebentar akan dihabisi dan habis, gak ada sisanya. Jadi jangan kita melihat, waduh ini Amerika tambah jahat, tambah zalim nih, nggak pakai ngukur nih. Semua disikat, semua dihajar. Sekarang Venezuela, sebentar lagi bagaimana, sebentar tambah jadi zalimnya. Allah itu membiarkan orang zalim sampai tambah jadi, sampai kalau sudah waktunya dihancurkan gak ada sisanya. Kezaliman itu memang dibiarkan sampai pada puncaknya. Para ulama, saya kasih bocoran sedikit tentang sejarah. Para ulama yang membaca tanda-tanda kebesaran Allah itu melalui apa yang terjadi di alam semesta ini dan dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran, mereka melihat Amerika ini sama seperti kita, para ulama kaum muslimin. Mereka melihat bangsa Mongol. Pernah tahu Mongol? Mongol ini pernah menguasai bumi dengan sangat luar biasa, menghancurkan kekhilafahan Islam di Baghdad, sampai menjadikan sungai-sungai di sana itu menjadi air darah. Kitab-kitabnya umat Islam dibakar. Ya, mereka membuat kejahatan yang na'udzubillah, luar biasa, na'udzubillah. Ya, sampai mereka itu merasa sombong, sampai mengira bahwa khilafah Islam nggak ada nilainya dibandingkan mereka. Bangsa yang nggak ada ceritanya tiba-tiba besar luar biasa, ya, dan ketahannya terakhir mulai dipukul baliknya mereka di dua tempat. Pertama di Gaza, kedua di Suria, di Damaskus, Suria. Itu mulai mereka mengalami titik lemahnya, dan kemudian tiba-tiba saja hilang, habis. Bukan nggak pakai perlawanan, tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi kurang lebih 6-7 abad yang lalu. Ya. Dan para ulama melihat ini Amerika mirip Mongol nih. Sebelumnya ada Amerika, bangsa yang nggak ada nilainya, apa mereka? Nggak ada ceritanya. Tidak seperti bangsa-bangsa besar yang lainnya. Amerika ini baru kelihatan dampaknya itu pada waktu Perang Dunia Kedua. Di saat itu, sebelumnya siapa? Bukan siapa-siapa. Seperti itu dia menonjol luar biasa. Insya Allah habisnya pun dengan cepat tanpa disadari.
tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Waktu tahu ceritanya Uni Soviet, negara paling berkuasa di muka bumi, saingannya Amerika. Siapa yang bisa membayangkan Uni Soviet bisa hancur cuman begitu saja? Ya. Dan di antara titik balik kehancurannya adalah setelah berperang lama dengan Afghanistan, dengan kaum muslimin. Yang ini semuanya menjadikan seorang muslim itu jangan kehilangan kesabarannya dan kemudian jadi mental kalah. Yang sedihnya karena banyak nonton media membuat tidak sedikit orang Islam itu mental kalah. Wis sakarpe sudah. Sakarpe Amerika sudah, mau gimana nerimo aja sudah. Ya. Ini seringkali banyak mental kalah di hatinya kaum muslimin sehingga udah nyerah duluan. Enggak punya semangat untuk yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dialami, bahkan banyak dai-nya umat Islam pun begitu nasibnya. Namun bagi orang yang sabar dan syukur, semua tentang hari-harinya Allah itu menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat contoh ayat yang lainnya di surat Luqman ayat 31. Ya, dari 4 ayat ini coba kita lihat. Surat Luqman ayat 31. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyahu min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Ayat 31 dari surat Luqman. Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya kapal itu berlayar di lautan dengan nikmat Allah supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk memperhatikan bagaimana kapal itu bisa ngambang di atas air. Padahal berat. Kita berdiri ada kelelep. Ya, kita berdiri saja tenggelam. Tapi bagaimana kapal yang besar yang bisa muat ribuan orang, dia ini bisa berada di atas air dan tidak cukup sampai di situ, dia membawa beban-beban yang berat dan mengantarkan ke tempat-tempat yang ada di muka bumi. Subhanallah, ini semuanya mengalir di atas lautan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, liyuriyakum min ayatihi, untuk agar Allah menunjukkan kepada kalian sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan di antara kebesarannya adalah lautan, adalah angin, adalah kapal. Ini penemuan itu semuanya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana At-Tantawi rahimahullah ketika menyebutkan tentang ayat ini, wahai orang yang berakal, sebagaimana engkau saksikan wahai orang berakal bagaimana keadaan kapal-kapal itu, dia mengalir di lautan dengan kehendak Allah dan kekuasaannya, dengan maha kasih dan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menunjukkan kepada kalian sebagian dari tanda kebesarannya yang menunjukkan bahwa Allah maha kuasa, maha tinggi hikmahnya dan nikmatnya meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya di balik semua apa yang kalian saksikan itu dan manfaat yang kalian rasakan, ya, di antaranya adalah kapal dan yang lain sebagainya, merupakan tanda-tanda yang nyata akan kemahakuasaan Allah dan rahmatnya bagi seluruh hambanya, bagi mereka-mereka yang sabar dan juga bagi mereka-mereka yang syukur, yang banyak sabarnya dan banyak syukurnya. Yang dia sabar terhadap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia sabar dari meninggalkan maksiat dan dosa, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan nikmat yang akan Allah berikan kepadanya di akhirat. Kita lihat contoh yang lainnya, surat Saba ayat 19. Surat Saba yang tadi dicatat, ya, 4 ayat ini coba kita baca supaya paham konteks dari masing-masing ayat, kenapa Allah mengaitkan antara sabar dan syukur. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur.
Ayat 19 dari surat Saba ini di antara rangkaian Allah menceritakan tentang peradaban bangsa Saba. Dulu ini kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Saba itu di mana? Di mana Saba? Di Yaman. Ya. Bisa dibayangkan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, ya. Dari ayat yang ke-15 Allah menceritakan tentang negeri Saba. Saba ini penduduknya nggak perlu kerja, nggak perlu cari nafkah. Sampai Allah gambarkan negeri Saba itu sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dengan dapat ampunan dari Allah, menunjukkan bahwa umatnya, bangsanya, bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka mereka itu diberi oleh Allah negeri yang makmur. Sebelum mereka beriman, negeri ini penuh dengan musibah, banjir, bandang dan lain sebagainya. Atas rahmat Allah mereka membuat sebuah bendungan besar. Bendungan besar ini membuat mereka itu tidak putus-putusnya punya air yang mengalir bagi mereka untuk mengairi kebun-kebun mereka. Yang kebun-kebun ini luar biasanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Laqad kana, di ayat ke-15 ya Allah sampaikan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat tinggal mereka, yaitu dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dituangkan, yang dianugerahkan ke Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negeri yang baik dan Allah yang maha pengampun. Jadi masyarakat Saba ini kalau mau buah, mereka nggak perlu beli. Mereka dengan mikul keranjang di atas kepala mereka, jalan di bawah antara dua kebun ini, sampai ujung jalan udah penuh keranjangnya dengan buah-buahan yang masak yang siap dikonsumsi, nggak pakai repot, airnya nggak putus-putus, ya. Namun apa yang terjadi? Ayat selanjutnya ayat 16, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dzawata uklin khamtin wa athri wa syai'in min sidrin qalil. Tapi mereka berpaling, nggak beriman kepada Allah. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi dengan pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit dari pohon bidara, pohon sidir. Subhanallah. Karena tidak beriman Allah turunkan banjir bandang. Tidak beriman, waktunya sholat nggak sholat, harusnya bertauhid tidak tauhid, malah berbuat syirik, malah bersyukurnya kepada sedekah bumi, ya, berbuat menyekutukan Allah, diganti oleh Allah dengan yang mendatangkan banjir ini Allah Rabbul Alamin. Sebab secara manusiawi dan duniawi mungkin orang bisa, oh ini gara-gara penggundulan hutan, ini gara-gara, tapi gara-gara utamanya tidak beriman kepada Allah. Maka dibuat susah hidupnya. Dibuat susah hidupnya. Aslinya negeri yang makmur, yang luar biasa, yang katanya negeri ini gemah ripah, loh jinawi katanya begitu kan ya, luar biasa. Tapi kemudian tiba-tiba masyarakat miskin dan kekurangan. Kalau ana seringkali membaca ayat tentang surat Saba ini, sering kepikir negeri ini, sering kepikir subhanallah, jangan sampai Allah jadikan negeri ini seperti Saba. Allah sebutkan dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami beri balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Subhanallah. Allah sampaikan kepada kita selanjutnya. Faqalu وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا اللَّيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Di ayat 18, dan kami jadikan di antara mereka dan di antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya, yaitu Syam.
beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dalam keadaan aman. Bayangkan Allah menggambarkan di ayat 18 ini bahwa dari Yaman, dari Sabah sampai Syam itu peradaban yang hidup dan makmur. Jadi kalau misalnya orang dari Yaman mau berangkat ke negeri Syam, mereka ini nggak perlu bawa bekal. Kenapa? Karena perjalanan itu akan berhenti di kampung sebelah yang makmur juga, yang senang juga. Dan kemudian mereka hidup dengan nyaman di situ. Lanjut lagi ke kampung sebelah, lanjut lagi sampai ke negeri Syam dalam keadaan aman. Mau berangkat malam hari, mau berangkat siang hari, aman. Tapi kayaknya mereka ini merasa bahwa nikmat yang sedemikian rupa yang Allah berikan kepada mereka ini, kayaknya kok gak ada tantangan hidup ini ya. Kok enak terus. Kayaknya kurang ada tantangan. Maka apa yang mereka inginkan? Ayat selanjutnya, ayat 19. Faqalu Rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Maka mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Kok kayaknya setiap perjalanan ada rest area, duduk enak, makan enak, kemudian lanjut jalan lagi, duduk enak, makan enak. Kok kayaknya nggak ada tantangan begini ya? Enak yang cari yang susah-susah, yang repot-repot, naik gunung, turun gunung, nyusahin diri. Maka mereka minta kepada Allah, jauhkanlah perjalanan kami ya Allah. Mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka sebagai bahan ceritaan. Ya, orang-orang di zaman itu dan di zaman-zaman sesudahnya mengambil pelajaran. Nih negeri Sabah, ingat, itu jadi cerita. Gara-gara mereka nggak beriman kepada Allah, Allah hancurkan tanah yang subur, yang berbuah-buahan, yang ranum, yang nikmat, yang mereka nggak perlu susah-susah menanam, diganti dengan tanaman-tanaman yang nggak ada manfaatnya, pohon-pohon berduri dan pohon bidara yang sedikit. Ini Ana pernah menjelaskan ayat ini dalam beberapa kajian untuk tadabbur. Di antara dijabutnya keberkahan, diberi tanah yang subur tapi nanam tanaman yang nggak manfaat. Sepanjang jalan tanaman luar biasa, kebun-kebun nih. Tapi kalau ditanya apa manfaatnya, enak dilihat. Begitu doang. Nggak ada buahnya, nggak ada manfaatnya, cuman enak dilihat. La haula wala quwata illa billah. Ana mengelola sebuah pesantren di Sukabumi. Tanahnya gede 15 hektar. Tapi pengelolaannya karena orang-orang sini, maka ketika waktu nanam pohon-pohonan, ya biasa kan kita sukanya pohon palem-paleman, begitu ya. Pohon apa lagi. Terus kemudian syekh yang memberikan investasi donatur di pesantren ini sekali waktu datang keliling 15 hektar ini tadi. Setiap ditunjukin pohon ini bagus ya, ini pohon palem ini bagus, palem-paleman. Ditanya isil faedahnya apa? Ada buahnya kah yang bisa dimakan? Nggak ada syekh, nggak ada faedahnya. Bagus dilihat doang. Ini pohon kertas, ini bunga kertas. Apa faedahnya? Nggak ada, cuman enak dilihat doang. Kalian ini waras atau gila, kata dia begitu. Kami ini berharap punya tanah yang subur, supaya kami tanamin sesuatu yang bisa kami makan. Kalian dikasih tanaman yang subur, yang kalian tanam sesuatu yang nggak bisa kalian makan. Waras, kata dia. Baru kita mikir, iya ya benar. Akhirnya diganti, ditanam seperti apa namanya, pohon melinjo, ya kan? Karena santri banyak, daunnya sama ini bisa dibuat makanan santri, sayur asem enak, ada melinjonya. Kita nanam lagi jeruk sambal. Berapa harga jeruk sambal kalau beli? Ya, anak bisa panen waktu itu 6 kintal jeruk sambal. Ya, jeruk sambal. Kita nanam lagi pohon matoa. Tahu matoa? Nggak tahu ya matoa ya? Hah? Nggak tahu matoa? Tahu matoa? Gimana? Kayak leci tapi apa namanya? Kulitnya agak keras sedikit, tapi dalamnya kayak leci. Enak banget. Ya, itu pohon ini banyak di Papua. Kita tanam tanaman-tanaman berbuah. Masya Allah, jadi berkah. Jadi tamu datang,
Kita tunjukkan nih, cengkeh. Kita nanam cengkeh, nanam kopi. Ya, orang Arab kan tahunya cengkeh, hil, kahwa, tapi nggak tahu pohonnya. Kita ajak keliling nih, pohon yang itu suka makan hil nih, kapulaga, nih pohonnya. Kayu manis, kita nanam pohonnya kayu manis. Ya, nih kayu manis. Subhanallah. Kita ini ibu-ibu kan cuma tahunya di pasar, ya kan ya, nggak pernah tahu pohon. Ini padahal hal-hal tersebut bisa ditanam di teras rumah, walaupun di pot, walaupun di polybag, bisa nggak besar-besar pohonnya. Ya, contoh misalnya serai, misalnya kan gampang nanamnya, jahe dan semisalnya. Kita tanam itu semuanya. Nah ini sekedar contoh. Bagaimana negeri yang nggak syukur dicabut keberkahannya. Banyak tanah subur, tapi ditanami hal-hal yang nggak manfaat. Allahul musta'an. Nanti insya Allah kajian kita berikutnya kita bahas khusus tentang sabar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersabar dan pandai bersyukur. Amin. Kenapa? Apa itu? Mirip sabar. Nas'alullah as-salamata wa ya, kita berharap jangan sampai negeri ini jadi bahan omongan nanti bagi orang-orang sesudah kita. Dulu ada negeri. Kalau kita ingat misalnya Sumatera, ya, kalau ingat Bukit Tinggi, begitu indahnya alamnya dan begitu luar biasanya perkebunannya. Kalau beras dari sana, dari Padang, ini beras yang the best, ya. Sampai hari ini pun masyarakat Padang yang ada di Jakarta, mereka nggak mau beli beras di pasaran umum. Mereka datangkan dari sana karena beda rasanya, memang benar beda, jauh lebih enak, masya Allah. Tapi subhanallah, kalau tidak syukur nikmat ini bisa dicabut, naudzubillah. Ya, anak pernah keliling Aceh, luar biasa Aceh itu, luar biasa. Yang sekarang lagi banjir yang luar biasa di Takengon, anak pernah duduk di pinggir danau di situ dengan luar biasa bagusnya danaunya, ngopi sama durennya, ya Allah, ajib semua. Semuanya luar biasa, negeri yang masya Allah. Tapi sekarang jadi luar penderitaan, musibah, butuh dibantu. Ingat bahwa kalau tidak beriman kepada Allah, kalau kufur, Allah sebentar membalik suatu keadaan masyarakat. Itu sebab manusiawi. Tapi kalau misalnya itu tidak akan terjadi kalau misalnya ada persetujuan dari masyarakat yang tanda tangan, terima uang dan lain sebagainya. Iya, betul. Sampai harimaunya pun keluar katanya. Khair insyaallah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sampai di sini Ibu. Silakan. Ya. Itu untuk mengingat, bukan mendawamkan. Jadi itu bukan bagian dari zikir tapi doa. Allahumma ja'alni minas sabirin. Itu meminta kepada Allah, ya Allah jadikan aku di antara orang-orang yang sabar. Boleh berdoa seperti itu. Ya. Boleh. Ya, minta kepada Allah untuk dijadikan di antara orang-orang yang sabar. Bukan zikir. Nah, itu doa. Barakallahu fiikum. Ya, silahkan Bu. Kita dapat ujian dari Allah. Terus sama-sama sih sabar gitu maksudnya. Tapi kadang-kadang sejalan beriring kita selalu berdoa, minta sabar gitu kan. Tapi mama kayaknya doa kita tuh dijawab gitu kan. Terus ada bisikan, kamu sih begini, coba begini, Allah begini gitu. Bagaimana cara kita mengusir bisikan? Ya. Cara mengusir bisikan-bisikan yang menyalahkan diri sendiri adalah dengan semakin mendekat kepada Allah. Kalau merasa ini bersalah, saya salah sih, saya begini, saya salah begitu, saya merasa ada perasaan bersalah pada diri sendiri. Cara memperbaikinya ya mendekat ke Allah. Taubat, perbaiki sholat, perbaiki hubungan dengan orang terdekat. Kalau misalnya pernah zalim kepada seseorang, misalnya pasangan, ya, suami misalnya, atau ke anak misalnya, minta maaf kepada mereka, minta ridhonya suami. Misalnya begitu. Jadi kalau dia merasa hidupnya banyak masalah, cara terbaik adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Ya, apa yang menurut Allah itu cara kita ini, cara hidup kita ini masih kurang. Oh ternyata anak sholat masih sering telat-telat nih.
ternyata begini nih, ternyata begitu tuh. Misalnya, oh ada larangan yang sering anak tinggal, perintah yang sering anak tinggalin. Larangan kok ini dilarang tapi anak kok masih doyan, misalnya begitu. Hal-hal yang seperti itu, taubat kepada Allah. Itu cara terbaik supaya tidak muncul menyalahkan diri sendiri. Karena kalau sudah baik dia kepada Allah, pasti Allah akan baik kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan, Bu. Sabar dan nyerah. Sabar itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Ya, kalau nyerah nggak ngapa-ngapain. Sabar itu nanti kita bahas secara spesifik. Ada orang yang menjaga ketaatannya, butuh sabar nggak? Butuh kan, menjaga ketaatannya supaya bisa istiqomah sholat 5 waktu, supaya bisa istiqomah puasa Ramadan, supaya bisa istiqomah zikir pagi petang misalnya. Ini butuh sabar. Artinya sabar itu aktif, bukan pasif. Kalau nyerah pasif. Ya, ada lagi kedua, butuh sabar nggak untuk meninggalkan bisikan-bisikan dan godaan setan? Butuh sabar. Ya, setiap hari kita disodorin hal-hal maksiat nih. Kamu kudu begini, kamu jangan begitu, kamu harus, terus dibisikin. Kalau nggak sabar kita akan ikut arus. Nah, artinya sabar itu juga menahan diri dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dari takdir yang memang kita nggak bisa merubahnya. Jadi ada di dalam takdir Allah kondisi-kondisi di mana kita bisa menyikapi dan merubah. Ada kondisi-kondisi yang kita nggak bisa merubah. Contoh misalnya, hujan. Ini kita nggak bisa ngerubah. Udah takdir turun hujan. Tapi yang bisa kita rubah dalam diri kita sikapnya. Mau ngeluh, ngomel, cemberut, ngamuk-ngamuk, atau menerima dan kemudian dihadapi dengan baik. Alhamdulillah Allahumma sayyiban nafi'ah. Alhamdulillah ya Allah, ini semoga jadi hujan yang baik. Ya kan? Ini sikap kita. Kita bisa menyetel diri kita untuk jadi yang lebih baik. Keadaan kita nggak bisa ngerubah. Macet nggak bisa dirubah. Qadar Allah macet. Mau ngapain? Mau ngebel, nabrak mobil depan, mobil samping, nggak bisa. Ya, atau sudah tunggu ya Allah, semoga ini jadi kebaikan. Ini di dalam setiap kejadian kehidupan ada hal-hal yang kita nggak bisa rubah. Divonis sakit misalnya, ini nggak bisa dirubah. Sudah vonis sakit, qadar Allah, ya kan? Reaksi terhadap vonis sakit ini tadi, mau protes kepada takdirnya Allah atau nerima. Jadi seorang Muslim bukan nyerah, tapi dia bersikap aktif untuk selalu di dalam garis taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, monggo Bu, silahkan. Kalau kita nanam pohon paya paling mudah prosesnya, apalagi di pohon gitu. Ya, betul. Kita tanamin gitu tanaman paya. Terus nunggu tuh besar-besar. Ada orang yang metik tapi dia tanpa izin, tapi kita ada ikhlas kan untuk bermanfaat bagi orang lain. Pahala. Itu yang ngambilnya itu dosa kita. Yang ngambil dosa. Nggak pakai izin dosa. Ya, kalau misalnya orang itu tahu pohon ini ditanam, ada yang punya, ya, maka dia harus minta izin, ya kan? Tapi kalau misalnya seorang Muslim, dia diantara untungnya punya tanaman-tanaman yang begitu, apapun yang dicuri, yang dimakan oleh binatang, yang dan lain sebagainya, pahala buat dia. Ya, selama dia ikhlas, pahala buat dia, nggak ada ruginya. Orang Islam nggak ada ruginya. Walaupun secara hitungan dunia itu rugi, tapi nggak ada ruginya dia nanam. Maka orang-orang dulu kadang kalau sudah tua dia nanam kelapa. Ya ada begitu, masih ada. Orang tua dulu gitu, dia nanam, naruh tunas kelapa itu ditanam. Dan sering kali ngomong, ini bukan buat saya, tapi buat kamu, nanti kamu akan rasain. Ya, ada seorang teman yang sudah cukup senior, ya usianya beliau mungkin sekarang menginjak hampir 70 tahun. Beliau cerita neneknya nanam pohon kelapa. Dan beliau cerita, sekarang pohon kelapa itu dinikmatin oleh anak, cucu, tetangga, semua merasakan nikmatnya. Ini jadi sedekah jariah. Ya, jadi sedekah jariah. Berapa biayanya? Gak mahal, tapi berkah. Wallahu a'lam bishawab. Ya bagus, bagus. Memang pepaya cepat tumbuhnya, enak. Ya, barakallah. Kalau nunggu kelapa, nunggu kita mati ditanam di pohon kelapa. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.